siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom semuanya, keluarga Bible Reading Service. Kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Kami rasakan, kami alami setiap hari Tuhan, setiap waktu kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami membaca daripada firman-Mu Tuhan, jamah hati kami. Roh Kudus berikan kami mengerti, dan supaya kami bisa Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu ini bisa berbicara kepada kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adapun pembacaan firman Tuhan hari ini adalah diambil dari Ester 9 ayat 20 sampai dengan 32 dengan tema penetapan hari raya Purim. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari pergabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar menghantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui hari merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester
sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri, serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikian perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan kita. Perayaan Purim. Purim adalah hari raya, hari peringatan orang Yahudi bahwa mereka bebas dari rencana jahat Haman, di mana Haman merencanakan untuk memunahkan bangsa Yahudi, ya, di mana Haman waktu itu adalah pembesar tinggi di kekaisaran Persia, langsung di bawah raja. Nah, dia merencanakan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Tapi untungnya ada kabar baik di mana Ester dengan segala perjuangannya dengan pamannya Mordekai menggagalkan rencana jahat daripada Haman. Nah, seharusnya kita pun dulu adalah orang-orang yang layak untuk dimusnahkan oleh karena pelanggaran kita, oleh dosa-dosa kita. Tapi karena ada anugerah di mana Bapa mengirimkan anaknya Tuhan Yesus menjadi pembebas kita. Jadi kita bebas daripada dosa, kutuk, dan kematian. Dalam perayaan Purim juga orang saling memberi. Tadi kita baca saling memberikan hadiah satu sama lain, khususnya mereka saling memberi buat orang-orang miskin. Nah, apa hadiah Purim kita? Hadiah Purim kita adalah di mana Bapa memberikan Yesus sebagai pembebas kita, dan Tuhan Yesus adalah pembebas kita, maka kita bebas dari kutuk maut, dari kutuk dosa. Ya, seperti kehadiran Ester yang menggagalkan rencana daripada Haman. Ya, puji Tuhan bahwa kita punya pembebas yang luar biasa, dan itu layak kita rayakan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan selamat melanjutkan mendengarkan pembacaan kitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberikan Yesus buat kami untuk menggagalkan rencana si jahat ya Tuhan, untuk membatalkan rencana si jahat yang mau memusnahkan kami dari hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat Yesus yang menjadi pembela kami, menjadi pembebas kami. Kami dibebaskan dari kutuk maut dan kematian. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pembacaan ini Tuhan, dan memberkati anak-anak-Mu yang berikutnya melanjutkan pembacaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi